untuk senantiasa nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang semoga kita semua diberikan oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesembuhan, kesehatan kepada kita semua, wabil khusus kepada Ibu Aida yang sedang sakit dan semua yang dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang semoga semua masalah dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah hingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, wabil khusus yang sedang di Palestina, yang sedang dibombardir oleh orang-orang kafir. Kita doakan semoga mereka diberi kesabaran, diberi kekuatan, para mujahidin diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya ada cumannya. Kalau melihat sejarah dan melihat hadis-hadis yang ada, yang ada, untuk menaklukkan Israel itu nggak bisa oleh orang Palestina. Untuk menaklukkan Yahudi itu nggak bisa dari orang Palestina. Orang Palestina itu penduduk asli hanya bisa bertahan. Kalau kita lihat di hadis-hadis itu, Palestina bisa ditaklukkan oleh muslimin dari luar Palestina. Dulu zaman Umar bin Khattab pertama kalinya, sampai Umar bin Khattab itu nggak pernah keluar. Umar bin Khattab itu nggak pernah keluar dari Madinah, nggak pernah keluar dari ibu kota untuk ikut bertempur, kecuali yaitu ketika untuk penyerahan kunci Masjidil Aqsa. Hanya untuk penyerahan kunci Masjidil Aqsa. Di Umar bin Khattab langsung sebagai khalifah Amirul Mukminin langsung datang ke Syam, ke bumi Syam atau di Palestina, ya. Penyerahan Masjidil Aqsa. Itu. Jadi yang pertama kali itu ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab, dikuasai oleh muslimin, itu Palestina. Yang kemudian yang kedua kali ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Juga dari luar, bukan dari orang Palestina. Makanya sehebat apapun Hamas sekarang, yang sebetulnya nggak hebat sih kalau dilihat daripada peralatan dan yang lain sebagainya, jauh gitu. Cuman ini bisa bertahan, itu hanya bisa bertahan. Orang Palestina hanya bisa bertahan dan mempertahankan. Kalau untuk menguasai itu harus dari luar. Dan mestinya kalau lihat zaman sekarang, muslimin yang paling banyak Indonesia. Mestinya dari Indonesia. Yang menaklukkan Palestina itu Indonesia mestinya. Orang Indonesia. Karena mayoritas muslimin itu ada di Indonesia. Maka semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang betul-betul peduli dengan agamanya, bahkan bisa memimpin dunia nantinya. Bisa memimpin dunia karena mau tidak mau Islam ini akan menguasai dunia di akhir zaman. Di akhir zaman Islam ini akan menguasai dunia. Cuman nanti ada proses, dan nanti itu hak dan batil akan nampak. Kalau sekarang hak dan batil itu seperti abu-abu kalau sekarang. Kalau nanti akan nampak siapa yang hak, siapa yang batil. Mana yang akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi, mana yang akan menjadi pengikutnya Dajjal, itu jelas gitu. Makanya kita harus ngaji bab akhir zaman itu harus diaji lagi. Bahwa nanti akan ada Dajjal. Karena orang itu akan lupa dengan masalah Dajjal ini, sehingga begitu Dajjal datang, mereka akan iman kepada Dajjal, ingkar kepada Allah, akan seperti itu. Makanya itu harus diingatkan. Jadi ketika nanti perang antara muslimin dengan kafir, kita berada di mana? Di barisan mana? Kita pok mana? Makanya kita harus pupuk keimanan ini, terutama keimanan kita tentang masalah Palestina. Karena dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya keimanan di akhir zaman itu akan ada di Masjidil Aqsa, akan ada di Palestina. Keimanan itu tempatnya akan ada di Palestina di akhir zaman itu nanti. Karena nanti Dajjal itu akan terbunuh di Palestina. Dajjal akan terbunuh di Palestina. Pasukan Imam Mahdi bersama dengan Isa itu nanti dikejar sampai ke Palestina. Gitu.
Makanya kita nggak bisa terlepas dari Palestina. Kita sebagai orang muslimin, kita meyakini dalam hadis-hadis itu diterangkan bagaimana hubungan antara kita dengan Palestina. Tiga tempat itu, Makkah, Madinah, dan Palestina. Itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya kita harus merasa sedih dan prihatin ketika warga Palestina, muslimin, saudara kita itu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dan Nabi perintahkan kepada kita. Nabi itu perintahkan kepada kita. Kata Nabi dalam salah satu hadis, Nabi mengatakan bahwasanya datangilah Masjidil Aqsa, kau sholat di sana. Datangilah Masjidil Aqsa, kau sholat di sana. Nah, sahabat itu menganggap ke Masjidil Aqsa jauh kan, dari Madinah ke Masjidil Aqsa jauh. Berapa bulan kalau harus jalan? Jauh, nggak ada kendaraan saat itu. Sehingga mereka menganggap sulit kalau datang ke Masjidil Aqsa. Kan nggak ada kendaraan. Menaklukkan padang pasir yang begitu serem, itu bagaimana? Nggak kebayang oleh para sahabat. Makanya Nabi mengatakan, fa illam tastati, kalau kau tidak mampu datang dan sholat di Masjidil Aqsa, maka kau kirimkan minyak ke Masjidil Aqsa untuk menyalakan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Artinya kita kirim bantuan ke mereka. Maka orang yang mempunyai kepedulian terhadap Aqsa, terhadap Al-Aqsa, insya Allah keimanannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun datang fitnah di akhir zaman, Allah akan jaga. Dengan kita peduli ke Masjidil Aqsa sesuai dengan perintah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya An-Fudil bin Iyad radhiyallahu anhu qad jaa rajulun faqala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man ya'khudhu anni. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau mengambil beberapa kalimat dariku, yang kalian siap untuk mengamalkannya, atau kalian siap untuk menyampaikannya kepada orang yang mau mengamalkannya. Siapa di antara kalian yang mau mengamalkan beberapa kalimat ini, yang kalian siap mengamalkannya, atau kalian siap menyampaikannya kepada orang yang mau mengamalkannya? Para sahabat terdiam. Kemudian kata Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya qultu ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan fa akhadha bi yadi fa adahunna. Rasul pun kemudian memegang tangan saya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW beliau menghitung 5 kalimat. Kalimat yang pertama, ittaqil maharim takun abudan nas. Kalimat yang pertama adalah jauhilah keharaman, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Jauhilah keharaman, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Makanya kita harus ngaji masalah hal-hal yang diharamkan apa saja. Orang hebat, ahli ibadah bukan rajin ke pengajian, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, rajin tilawah Al-Quran, rajin ngomongkeun batur, rajin ngabohong ka batur, hewa ka batur, benci ka batur. Masih ayat, bukan orang yang seperti itu. Ahli tahajud, tapi masih sok ngabohong. Ahli tahajud, ahli sedekah, tapi sok hewa ka batur, benci sama orang lain. Hilang semua pahalanya. Bukan ahli ibadah yang seperti itu. Ahli ibadah adalah orang yang paling pandai menjaga diri dari hal-hal yang haram. Makanya nanti kita akan ngaji nih hal-hal yang haram ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam kitab Sulam Taufik itu, dari mulai maksiat hati, maksiat mata, telinga, lidah, tangan, kemaluan, kaki, perut, seluruh tubuh itu akan dibahas. Ada dalam kitab Sulam Taufik.
Kalau bisa kita punya kitab Salamut Taufik ya, yang di situ diterangkan tentang macam-macam maksiat. Maksiat mata apa saja, maksiat lidah apa saja, maksiat telinga apa saja. Ada bukunya kecil, Arudi juga punya. Erud punya ya, yang terjemahnya udah ada ya. Nah, masih ada, Rud? Masih ada? Oh, enggak dibawa. Ya peranting aja di sana ya. Nah, itu kita diterangkan di situ tentang macam-macam maksiat yang harus kita jauhi. Yang kedua kalimat yang kedua dari Rasulullah, waradha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah dengan pemberian dari Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ridho dengan apapun pemberian dari Allah. Jadi ridho dengan apapun. Kita diberi segini, alhamdulillah. Ridho. Takun abudan nas, maka takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang kaya, paling kaya bukan orang yang banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak duitnya, bukan. Banyak asetnya, tapi merasa kurangnya. Terus mencari, bukan. Bukan orang yang merasa kurang wungkul. Kalau orang yang terus merasa kurang, itu orang fakir. Orang miskin kalau seperti itu. Tapi kalau orang kaya itu orang yang merasa cukup. Dia udah cukup. Ada kopi, walaupun nggak pakai gula, cukup. Alhamdulillah. Nikmati aja. Nikmati mau minum baca bismillah. Jadi ibadah nantinya. Seperti gini contoh. Bismillah. Alhamdulillah. Nih, Masya Allah. Jadi pahala. Minum aja dapat pahala. Enak. Mata seger, pikiran fresh, dapat pahala pula. Itu dapat pahala. Ya. Nanti kalau minum kopi seperti itu, Ibu Mimi ya. Ambil, jadi gini. Ambil pakai tangan kanan, kemudian lihat dulu airnya. Dilihat dulu airnya, itu sunnah. Ya, itu anjurannya seperti itu, sunnah. Lihat dulu airnya. Jadi sebelum minum lihat dulu airnya. Setelah itu kemudian minum dengan 3 kali tegukan. Setiap tegukan bismillah dan alhamdulillah. Contoh lagi ya. Contoh. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah. Jadi seperti itu. Para ulama mengatakan, kalau kita minum dengan cara minumnya Rasulullah seperti itu, maka selama air itu ada di dalam tubuh, maka kita tidak akan ada keinginan untuk melakukan maksiat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minum. Pokoknya kalau kita mengikuti sunnah, udah berkah. Kalau kita mengikuti sunnah, berkah. Demi Allah, seandainya semua orang, di Indonesia ajalah. Kalau orang Indonesia, kita lakukan sunnah Rasulullah, demi Allah akan jaya. Yakin akan jaya. Kalau sunnah Rasulullah dilaksanakan, dari mulai siwakan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita pakai sendal. Kalau pakai sendal, dahulukan kaki, kanan atau kiri? Oh kanan. Kalau melepas, kaki kiri. Ari pakai sendal sok nengetan tatu. Ari pakai sendal teh suka niat mengikuti Rasulullah atau enggak? Ingat enggak sama Rasulullah kalau memakai sendal? Enggak ya. Yang ingat sama Rasulullah ya kalau mau pakai sendal teh. Rasul kalau pakai sendal memerintahkan kepada saya agar mendahulukan kaki kanan. Pakai dulu yang kanan. Niat ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Mau ngesotkan sendal, kata harus cek Rasul gimana? Cek Rasul. Oh kaki kiri dulu, lepaskan Bismillah, melepaskan sendal, diniatkan mengikuti sunnah Rasul. Naik ke masjid, oke, mau melangkah ke masjid, masuk masjid, kaki mana dulu? Rasul kaki kanan mana dulu ya? Oh kanan dulu. Tapi kan melepas sendal kaki kiri. Kemudian naik ke masjid kaki kanan. Kumaha atuh? Copot dulu kaki sendalnya yang kiri, kemudian injek dulu, kemudian baru copot kaki kanan, baru copot sendal dari kaki kanan, kemudian langkahkan ke masjid.
Kebayang tuh? Kebayang tuh? Jadi lepaskan dulu sendal kiri. Setelah itu jangan langkah dulu ke masjid. Esokkeun heula. Pun baru lepaskan sendal kaki kanan, baru melangkah ke masjid. Jadi melangkah ke masjidnya kaki kanan. Melepaskan sendalnya yang terakhir kaki kanan atau ya. Yang melepaskan sendal yang terakhir kaki kanan. Kalau pakai sendal yang terakhir kaki bingung. Kalau pakai sendal yang terakhir kaki kiri atau kanan? Kalau pakai sendal yang terakhir kaki kiri. Kalau kalau melepaskan sendal yang pertama kaki kaki kiri. Itu pakai ya, sunnah kecil yang seperti itu laksanakan. Ini laksanakan gitu. Seperti kita mau keluar rumah, mau ke masjid. Ini kita dari rumah udah niat apa belum? Mau ke masjid. Baca doa yang diajarkan oleh Rasul apa enggak? Selain bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah, itu doa keluar rumah, mau kemanapun itu baca. Khusus kalau mau ibadah, mau ke masjid, mau ke pengajian, apalagi mau berangkat haji, mau berangkat umroh, maka ketika keluar rumah, maka kita baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni lam akhruj asharon wala bataron wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kosok dibaca eta. Bu Aida suruh ditulis eta teh. Suruh ditulis nanti tempel di pintu bagian dalam. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ya Allah, bihaqqi sa'irina ilaika, dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqir ragibina ilaika, dan dengan haknya orang-orang yang cinta kepadamu. Fa inni lam akhruj asharon. Aku keluar rumah ini bukan untuk berbuat buruk, bukan untuk berbuat jahat. Wala batoron, bukan karena sombong. Wala riyaan, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Wala sum'atan, bukan karena ingin didengar oleh orang lain. Bal kharajtu ittiqa sukhtika, tapi aku keluar dari rumah ya Allah karena aku takut kepada kemarahanmu ya Allah. Wabtigha amardatika, dan aku mencari keriduanmu ya Allah. Fas'aluka, maka aku mohon kepadamu ya Allah, antung kidani minan nar, agar engkau menyelamatkanku dari siksa api neraka, wa antaghfirli, dan agar engkau mengampuni dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Dibaca seperti itu. Panjang pisan cuma segitu. Maka kita akan diingatkan setiap kita. Jadi kita berangkat ke pengajian bukan hanya rutinitas. Salasa, Asakinah berangkat, enggak gitu. Diniatin dari awal. Karena apa? Takut kita di tengah-tengah ada sum'ah, ada riya, ada sombong, melihat ada orang lain yang cuma tengok-tengok depan rumah, main catur, atau cuman main aja, ibu-ibu main, takut di dalam hati, si itu mah gitu, saya mau ke pengajian, si itu hidup kok cuman gitu aja, sombong dalam hati, merasa diri kita lebih baik. Itu penyakit. Makanya kita dari awal sebelum kita berangkat, kita niatkan, kemudian kita minta perlindungan kepada Allah agar dibersihkan dari asyaron, batoron, riaan, sum'atan. Asyaron, berbuat buruk, batoron, sombong, riaan, ria, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai, ingin dilek oleh orang lain. Sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, ingin harum nama kita di depan orang lain. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita akan berangkat ke masjid, ke pengajian, berangkat melakukan amal-amal soleh, lakukan seperti itu. Agar apa? Agar amal kita dijaga oleh Gusti
Allah. Terus nanti ingetin doa yang ini, nanti insya Allah mau saya cetak ya, saya cetak bikin kayak naon ngaranna teh, stiker ya, stiker biar nanti ditempelin di pintu rumah, di pintu rumah. Jadi nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Udah nggak maklum lah kalau usia segini mah ya, udah nggak maklum kalau usia seperti ini mah udah. Yang penting dibaca, yang penting dibaca. Nggak bakalan ada ujian sok ngapalkan doa, nggak bakalan. Mau datang dari bumi. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita mau, ada kemauan untuk lebih baik. Ada kemauan untuk lebih baik. Nah, insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting apalagi menjaga hati. Jangan sampai robah di jalan. Jangan sampai robah di jalan. Jangan sampai rusak di jalan. Dimaling sama orang di jalan. Jangan sampai. Makanya kita mau berangkat ke masjidnya, kita doa dulu. Pulang dari masjidnya, kita berdoa lagi. Supaya apa? Supaya nggak dirampok di jalan oleh setan. Karena macam-macam gitu, macam-macam. Nah, ini kalau sudah hati, ini udah susah gitu. Makanya selalu minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Minta dijaga tadi dari apa saja. Yang pertama asyaron, berbuat buruk, batoron, sombong, riaan, riak, ingin dilihat oleh orang lain, kemudian sum'atan, ingin didengar oleh orang lain. Nah, tuh ingetin nanti Om Rudi, ingetin nanti kita bikin ya, nanti kita bikin di DT ya, kita bikin di DT. Pokoknya yang doa-doa yang sekiranya bisa supaya untuk dibaca, kita baca, kita bikin. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Nggak ada orang beriman nggak berbuat baik sama tetangga, nggak ada. Orang jahat sama tetangga, suka bikin rese sama tetangga, udah keimanannya dipertanyakan kalau yang seperti itu. Yang keempat, wahibalin nas ma tuhibbul nafsik takun musliman. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang benar. Cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri, maka engkau akan menjadi orang yang muslim yang benar. Menjadilah orang yang muslim yang benar. Itu cinta. Ini jadi cinta ini ajaran Rasulullah ya. Cinta itu ajaran Rasulullah. Cintai orang lain. Jadi ketika melihat orang lain menderita, kita akan juga merasa menderita. Melihat orang lain susah, kita akan merasa susah. Melihat orang lain senang, kita akan ikut senang. Jangan dibalik. Orang lain lagi senang, kita yang susah. Orang lain susah, puas yalah. Jangan puas ya. Jangan. Kalau kita nggak bisa doakan, minimal kalau kita nggak bisa bantu, minimal doakan mereka. Minimal doakan mereka. Makanya kalau kita lewat ke sana kemari, jalan, lihat ada orang di pengajian, ya Allah, terimalah ibadah mereka, sing istiqomah mereka tadi pengajian, ya Allah, dapatkan husnul khotimah, dan kumpulkan kami bersama dengan mereka di surga. Doakan kalau lihat orang yang ke pengajian. Kemudian kalau lihat ada orang yang lagi maksiat, ya Allah, berikan hidayah dan taufik kepada mereka, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Cukup ini saja, ya Allah, maksiat mereka, ya Allah, ganti setelah hari ini, ganti dengan taat, ya Allah. Jadikan mereka seperti Umar bin Khattab, ya Allah. Yang mana Umar bin Khattab itu orang yang semua dosa pernah dilakukan oleh Umar, termasuk membunuh sudah dilakukan oleh Umar, tapi kemudian dia hijrah dan menjadi orang yang baik. Doakan seperti itu. Bisa jadi pemabuk nantinya kayak Umar bin Khattab nantinya. Bisa jadi seperti itu. Jangan suudon, jangan malah memandang rendah. Mabuk neraka, iya mah. Jangan ngecap orang lain neraka. Nggak boleh. Zina, muka aurat. Kalau mau nasihat, nasihatin.
Tapi ulah langsung dinasehatan ya. Kalau ada yang seperti itu, jangan langsung dinasehatan. Urangna kadeket heula. Ada orang yang nggak mau deket ke masjid, tapi nggak mau datang ke masjid. Nggak mau ke masjid, nggak mau datang ke masjid. Sayangnya mereka. Kalau mau nasihatin, nasihat. Tapi lihat dulu permasalahannya. Kenapa sih dia nggak mau ke masjid? Mungkin karena dia nggak tahu. Mungkin karena dia ya sibuk dengan urusan mencari rizki mungkin. Makanya kalau mau ngajak orang ke masjid itu bagusnya mah lihat dulu masalahnya dia sedang apa? Sedang punya masalah apa? Kesulitan ekonomi umpamanya. Kasih umpamanya. Kasih kirim bakakak umpamanya. Kirim bakakak terus ini bakakaknya, ini berasnya, kemudian ini uangnya cukup 1 juta untuk samingguan umpamanya. Nanti setelah dikasih seperti itu, nanti ke masjid ya, insya Allah daekeun. Insya Allah mau gitu ya. Gitu. Ulah ieu mau diberek tara, diajak tara, diomongkeun we. Ari si eta teung teuing deukeut ka masjid sabaraha lengkah ka masjid. Tara teuing ka masjid ngomongkeun we. Pahala urang ka masjid teh leungit dipindahkeun ka dinya. Makanya banyak orang yang muflis kata Rasulullah nanti pada di hari kiamat itu. Kemudian yang kelima, wala tuktsiri dhahka fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Janganlah engkau terlalu banyak dhahka, terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, karena terlalu banyak tertawa terbahak-bahak akan membuat hati mati. Walau bateng seuri di dunia mah. Justru kalau di dunia mah harus banyak nangis. Orang yang banyak nangis di dunia karena takut kepada Allah, maka dia akan tertawa nanti di akhirat. Itu jadi 5 daripada wasiat Rasulullah yang harus kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Anu kahiji naon tadi teh? Hello? Oh? Jauhilah keharaman, maka engkau akan menjadi orang yang alih. Yang kedua? Ridholah dengan pemberian dari Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. 3? Berbuat baiklah kepada tetangga, maka engkau akan menjadi orang yang Ustaz, kalau tetangganya rese gimana Ustaz? Kan kita punya tetangga, cuman rese sih itu mah. Nanya tara si eta mah. Ari urang punten bage cicing be baud umpamanya. Apapun itu dia tetangga kita, tetap kita harus berbuat baik. Tetap harus berbuat baik. Kalau dia jahat kepada kita, biarin kejahatan dia untuk dia. Urang ulah mamawa ulah kababawa jahat. Iya masih itu na jahat. Iya mah tetangga koret. Tuh hayang aing mah mereka si eta. Jangan gitu atuh ya. Si itu na koret, urang teu daek mere. Sarua koret. Jadi gitu. Si itu sok ngomongkeun urang oge sok ngomongkeun manehna haruana gitu mah. Jangan. Kita mah umatnya Nabi Muhammad yang harus mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Ingat itu akhlaknya Rasulullah itu ya. Akhlaknya Rasulullah itu sangat luar biasa. Masyhur Rasulullah tiap mau ke masjid diludahin sama orang. Orangnya benci banget sama Rasulullah. Wah, diludahin. Ya udah. Kalau pribadinya Rasulullah nggak marah. Ulang. Berangkat lagi besoknya ke masjid lagi, diludahin lagi. Tiap lewat ke orang itu diludahin sama orang itu. Terus diludahin tiap hari. Kalau kita kira-kira diludahin, itu kita marah apa enggak? Marah. Kira-kira lewat kadinya deui tuh sanghuk lewat kadinya. Boro-boro sampai diludahin, kita punten teu dijawab mangga ge, aing mah teu rajin lewat kadinya teh. Siga kitu. Apalagi diludahin sambil diolok-olok. Lewat lagi Rasulullah. Satu ketika yang ngeludahin nggak ada. Kangen Kanjeng Nabi, leungiteun. Kenapa ini kok nggak ada yang ngeludahin? Nanya, itu yang biasa ngeludahin kepada saya siapa? Kemana? Oh dia sakit. Astagfirullah dia sakit. Duh kasihan amat. Kasihannya dari hati, bener,
bukan apa, bukan caper, bukan apa namanya, bukan basa-basi, bukan. Datang Rasulullah, kasihan ditengok sama Rasulullah, melihat pribadi Rasulullah yang seperti itu. Kemudian orang yang tadinya dia paling benci sama Rasulullah, sampai ngeludahin tiap hari, dia berubah menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Akhlak. Jadi kalau kita disakitin, jangan ada keinginan untuk nyakitin orang lain. Maafkan kesalahan orang lain. Jangan balas nyakitin sama orang lain. Gitu. Nah, ini akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didolimi oleh siapapun, oleh tetangga, oleh saudara, oleh pasangan. Ulah kabawakeun ku goreng ku batur. Gitu. Kita senyum sama tetangga, senyum. Si itu nama nyun, urangna senyum. Sok hoyong, senyum kanu manyun sok hoyong. Sok ayeuna mah lamun ayeuna manyun teh kita mah senyum gitu ya. Ulah itu manyun, iya baud, harwana gitu ya. Jangan gitu. Bukan Rasulullah kalau gitu mah. Rasulullah mah senyum kanu baud, kanu cemberut gitu. Apalagi cewek mah hati-hati ulah sok baud. Jangan suka manyun, jangan suka cemberut, karena di surga mah enggak ada perempuan yang cemberut. Di surga itu enggak ada perempuan yang manyun. Enggak ada perempuan yang baud di surga mah. Di surga mah semuanya suranyeh. Apa suranyeh ya bahasa Indonesianya? Murah senyum ya. Suranyeh. Suranyeh tenan, Rud. Udahlah suranyeh lah pokoknya mah, apalah suranyeh ya. Murah senyum gitu di surga mah. Karena apa? Karena orang anu di dunia nak baik manyun, di akhirat mah di surga mas suranye gitu gitu. Itu 5 pesan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anu kahiji nanti teh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, karena baik. Jadi nuka hiji nu pertama. Yang pertama adalah naon tadi teh? Jauhilah keharaman. Nah, sekarang kita akan ngaji masalah bab keharaman. Di antara bab keharaman, di antaranya dalam kitab Sulamu Taufik disebutkan wamin ma'asil yadin. Di antara keharaman itu, maksiat itu ada maksiat yang disebabkan oleh tangan. Di antara maksiat yang disebabkan oleh tangan adalah at-tatfif fil kail wal wajib wa dar'. Allah berbuat curang dalam timbangan, dalam takaran, dalam ukuran. Ini bagi penjual ya. Bagi penjual ataupun pembeli. Yang Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Terus wa idza kaluhum aw wazanuhum hum apa itu? Yukhsirun. At-tatfif ya dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kecelakanlah bagi orang-orang yang suka curang. Siapa mereka? Alladzina hum yuraun. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Yang mana mereka ketika mereka menakar dari orang lain yastawfun, maka dia penuhi. Lamun dia menakar dari orang lain mah untuk kita dibanyakin, dipenuhi lah, henteu dikurangan timbanganna. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum wa awazanuhum yukhsirun. Tapi ketika mereka menakar untuk orang lain, nimbang untuk orang lain, yukhsirun, maka mereka kurangi. Hati-hati ngurangi timbangan. Ini dalam masalah muamalah ya. Jualan, hati-hati yang jujur. Yang jujur, jualan itu kayak Rasulullah. Rasulullah sampai kenapa? Sampai Khadijah, seorang saudagar di Mekah.
yang 2/3 kekayaan penduduk Mekah itu milik Khadijah, 2/3-nya milik Khadijah. Sampai kemudian menitipkan kepada Rasulullah barang dagangannya, ingin bisnis bersama dengan Rasulullah. Karena apa? Rasul terkenal orang yang jujur. Rasul terkenal orang yang benar di dalam segala apapun, termasuk dalam bisnis. Rasul tuh kalau dagang bawa barang-barang. Ada orang yang mau beli, yang ini mah ada kekurangannya begini. Dikatakan oleh Rasul, disebutkan kekurangannya. Ini harganya berapa? Saya belinya segini. Saya nyari untung. Terserah kamu mau ngasih untung berapa. Ya orang kadang-kadang kalau digitukan teh pakai minimal pakai keuntungan standar minimal. Tapi ketika di seperti itu kan, itu kadang orang itu memberikan keuntungan itu lebih. Karena apa? Tertarik dengan perilaku seperti itu. Orang lain mah kalau kayak gitu tadi diumpetin tuh kekurangannya, dia mah enggak gitu. Makanya Rasulullah itu mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Rasulullah itu Rasulullah. Makanya ikuti, kalau mau jadi pedagang, maka jadilah pedagang seperti Rasulullah. Udah pokoknya Rasulullah mah teladan semuanya, baik dalam dagangnya, dalam kerjanya. Buruh lagi kan, Rasul kan buruh apa? Buruh menggembala kambing. Rasulullah semuanya teladan semua. Rasulullah bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang kakek, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kepala negara. Ini Rasulullah teladan semua. Di keluarga tuh Rasulullah itu nggak suka. Jadi Rasulullah itu nyenengin istri itu paling seneng. Dan Rasulullah itu romantis ya. Kayak guys, karena iyalah pribadi Rasulullah dulu. Karena ini bulan Maulid kita kenalin Rasulullah. Rasulullah itu di keluarga ya. Rasulullah itu di keluarga beliau. Kan suatu ketika ada pas hari raya, ada orang lagi nari. Ada orang Habasyah lagi nari. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Ada 2 orang Habasyah lagi nari. Tarian tradisional. Aisyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen nonton. Kan manja Aisyah. Saya pengen nonton itu tarian. Kata Rasulullah, dibilang, hus, maksiat. Enggak. Kata Rasulullah, kamu mau nonton ya? Iya. Ayo, sini. Sok, kamu di belakang saya. Kemudian, kata Aisyah, saya pun kemudian berada di belakangnya Rasulullah. Dagu saya berada di pundaknya Rasulullah, sementara pipi kiri saya nempel dengan pipi kanannya Rasulullah. Aisyah seperti itu. Oh, Rasulullah itu nggak suka bawa masalah ke rumah. Satu ketika pernah Rasulullah gini, pulang dari medan pertempuran, Rasul berdarah-darah, di pinggangnya itu berdarah, sampai Rasul pun kesulitan pulang pun agak limbung Rasulullah. Udah lemah. Kemudian turun sampai halaman, kemudian jalan. Dipapak oleh Aisyah. Kemudian dipeluk oleh Aisyah, dijemput, bawa masuk. Aisyah kan meluk gitu ke pinggangnya. Terasa basah. Loh kok basah ini pinggangnya Rasulullah? Dilihat, ada darah. Begitu melihat darah, Aisyah kaget. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kok berdarah? Sakit ya Rasulullah? Sakit ya? Kata Aisyah. Rasul kemudian beliau mengatakan, iya Aisyah, tadi mah sakit Aisyah, tapi setelah melihat kamu hilang sakit saya, nggak ada sakit lagi. Oh, Rasulullah. Itu kira-kira kalau istri digituin seneng apa enggak? Oh, seneng. Tadi mah sakit Aisyah, tapi setelah melihat engkau hilang sakit saya ya wahai Aisyah. Seneng Aisyah. Kita suka digituin apa enggak? Meriang dari itu, baru datang itu capek. Ayah. Kemudian kata, capek ya? Tadi mah iya, tapi setelah melihat kamu, capekku hilang seketika itu juga. Osok itu. Jarang sih tanya. Jadi nggak ngegombal ya. Gombal-gombal nggak apa-apa, sama pasangan mah harus gombal-gombal juga, ibadah ya.
Ibadah ngagombal sama pasangan. Yang nggak boleh mah ngagombal sama pasangan orang lain. Itu nggak boleh. Ari sama suami camberut baik, ari sama istri sendiri camberut baik, ari sama istri orang, suranya. Sok aya gitu, sok aya. Meureun sotikan meureun aya. Jadi yang pertama adalah curang, berbuat curang. Yang kedua sarikoh, mencuri. Kalau mencuri itu adalah mengambil hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, mencuri. Kemudian diantaranya adalah nahbu, wal gosob, kemudian gosob. Menggosob itu adalah menguasai milik orang secara terang-terangan. Contoh, atau tanpa permisi dulu. Contoh gosob itu seperti minjem sendal orang nggak bebeja, itu gosob. Pakai baju orang nggak bebeja, nggak bilang dulu, nggak izin dulu, bukan nggak bebeja, nggak izin dulu. Pakai baju orang nggak izin dulu, itu gosob namanya, gasab. Gasab kan go ya, go soba, gosoba, gosob, GOSOB, gosob atau gasab. Kemudian gulul. Gulul itu mengambil barang milik umum sebelum dibagi. Mengambil barang milik umum sebelum dibagi. Ya, umpama kayak begini. Ada orang meninggal dunia. Bapak ibunya meninggal dunia, udah meninggal dunia tuh. Bapaknya udah meninggal dunia, ibunya udah meninggal dunia. Ini harta warisannya nggak segera dibagi. Ini kan milik ahli waris semua. Warisan ini, peninggalan ini milik ahli waris semua. Kemudian setelah K7 nate biasanya yang ke Jakarta balik lagi ke Jakarta, yang ke Surabaya balik lagi ke Surabaya, yang ke Cilimus balik lagi ke Cilimus. Ini belum dibagi. Padahal ini milik bersama. Kemudian oleh sebagian ahli waris, ini harta peninggalan dari orang tuanya itu dipakai. Itu gulul, itu menggunakan barang milik bersama, itu gulul, itu berat hukumannya seperti itu. Makanya kalau ada orang, ketika ada orang yang meninggal dunia, segera selesaikan warisan, jangan nunggu 3 hari, 7 hari, 40 hari, jangan nunggu haul kecen lamun ngomongkeun warisan teh kakarek saminggu ke kuburan ge beureum keneh, baseuh keneh geus ngomongkeun warisan teung teuingeun maneh mah. Bukan teung teuingeun, nyelametin. Makanya kalau saya di sana, kalau yang udah deket gitu, selalu diingetin, segera selesaikan. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, ini kemarin setelah 40 hari teh, ada keluarganya itu, Ustaz, ini yang cincin dari Mimi, itu kan saya berikan aja ke yang gede, ke yang paling gede, itu nggak apa-apa ya? Itu mah cincin pegangan Mimi, itu mah dikasihkan kepada yang paling gede. Kasihan kan yang paling gede itu dulu ngurus kita gitu, buat dia. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Boleh kata saya. Sampai akhirnya diambil kembali. Sok bagi, kumpulkan ahli warisnya, bagi sesuai hukum waris. Ini berat. Ini masalah warisan berat. Gitu. Makanya kalau ada orang kadang-kadang karena ketidaktahuan, ada orang suka wasiat gini kepada anaknya. Nanti rumah ini mah jangan dijual. Untuk kumpul kalau lebaran keluarga kumpul di sini, nanti saudara-saudara kumpul di sini, ulah dijual imah karuhun. Ulah dijual, itu nggak boleh. Haram itu. Nggak boleh. Mau sampai kapan? Orang kalau sudah meninggal dunia, ya udah hilang kepemilikannya. Nggak boleh. Kalau wasiat seperti itu, maka orang tua yang wasiat seperti itu, dia akan menyiapkan sengketa untuk anak-anaknya. Dia sedang menyiapkan sengketa untuk anak-anak, akan menjadi sengketa. Makanya warisan itu, orang itu kalau sudah meninggal, segera selesaikan. Ustadz, kan ibu masih ada. Kalaupun ibu masih ada, selesaikan segera.
Kadang-kadang ibu itu menjadi dolim. Seperti gini, suaminya meninggal. Ini warisannya biasanya dikuasai oleh ibu, oleh istrinya. Anak-anak enggak. Padahal istri itu hanya mendapatkan 1/8 dari warisan. Itu milik anak-anaknya semua. Bahkan ada di antara anak-anaknya yang miskin juga, yang butuh juga. Memang ada yang mampu, memang, tapi ada juga yang miskin. Yang miskin pokoknya cuma dikasih. Kemudian selebihnya dipakai sama ibu, dipakai haji, dipakai umroh. Maksiat itu hajinya, maksiat itu uang umrohnya. Maksiat. Karena dengan menggunakan uang yang tidak halal. Itu gosok, itu gulul. Menggunakan yang milik, dia ada hak di situ tapi belum dibagi. Lamun kecil-kecilan nama kieu gulul teh siga kieu. Kecil-kecilan nama. Kalau kita santri itu dulu kan kayak kalau saya mas santren dulu kan suka ngaliwet tuh. Ngaliwet teh sagelas ewang. Patung beras sagelas ewang. Umpamanya 5 orang, sagelas ewang, 5 gelas. Kemudian ngaliwet. Kita ngaliwet. Nah, ke ngaliwet teh, kemudian kita teh ngasaan deui umpamanya. Hayu be ngasaan. Intip nana teh kerak nana teh cek deui. Yang lain belum makan, orang mah anu ngaliwet nak jangan gitu. Ngasaan. Itu gulul, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus izin dulu kepada yang lainnya, harus izin kepada semuanya. Bilang dulu, nanti saya yang masak, engke kerakna jeung saya nya dimakan sama saya ya. Atau masak untuk milik bersama. Kemudian anu masak nana teh ngasaan bae haye sambil ieu teh ngasaan bae haye gitu. Itu sampai wareg manten. Itu gulul. Hati-hati. Kalau sudah milik umum, hati-hati kita menggunakan fasilitas milik umum. Gulul. Kemudian di antaranya wa akhdhu rishwah. Akhdhu rishwah, menerima suap. Menerima uang suap. Menerima uang suap au itauha, atau memberikan suap. Memberikan suap. Kalau menerima suap itu mutlak. Baik untuk kebenaran ataupun tidak untuk kebenaran, menerima suap itu nggak boleh, haram menerimanya. Kalau memberi suap, kalau demi untuk membela kebenaran, agar memutuskan yang benar, maka itu boleh yang memberinya. Tapi yang menerimanya tetap nggak boleh. Umpama gini, kita tuh posisinya benar. Posisinya sedang memperjuangkan agama umpamanya. Atau memperjuangkan ke hak kita. Kita benar gitu. Yang itu salah. Musuh kita salah. Kemudian hakimna, yuk, lamun teu disuap ke orang, maka dia akan memutuskan putusan yang salah, membela yang salah. Tapi kalau kita kasih, kita suap, maka dia akan memutuskan yang benar, memenangkan kita. Maka kita terpaksa kita memberikan suap kepada hakim. Kita nggak dosa. Ngasihnya kita nggak dosa. Tapi si hakimnya, dia walaupun putusannya benar, menerima suapnya dia dosa si hakimnya. Gitu. Maka hati-hati jadi hakim itu. Kemudian wa minha ad-darbu bighairi haqqin. Di antara maksiat tangan itu adalah memukul dengan tanpa hak. Memukul tanpa hak. Memukul tanpa hak, mukul orang lain, mukul pembantu, mukul suami, mukul istri, mukul apa? Atau nyiwit itu. Ambek ke budak diciwit umpamana. Itu dosa. Sanajan anak sendiri, nanti di akhirat itu akan nuntut. Itu mereka akan nuntut. Makanya nanti diterangkan bagaimana Rasulullah itu, kalau saya ceritakan kisahnya nih, panjang lagi nih. Cerita Rasulullah bagaimana beliau begitu hati-hati, pernah mencambuk orang lain sampai beliau minta dikisos. Rasulullah pernah minta dikisos. Kemudian diantaranya, wa iraqul hayawan illa idza adza. Di antaranya adalah membakar hewan. Membakar hewan itu nggak boleh. Membakar hewan, umpamanya kita membunuh hewan, sirum umpamanya dibakar dengan api. Ada hewan sirum liwat, kita pakai obat nyamuk umpamanya sos, atau pakai rokok sos, gitu. Dibunuh dengan cara dibakar, nggak boleh.
Kecuali membakar itu hanya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan. Contoh, seperti dulu itu ada flu burung. Ada flu burung. Ini flu burung hewan-hewan ayam-ayam yang terkena virus itu satu-satunya jalan harus dibakar. Kalau nggak dibakar ini bisa menular. Maka itu boleh. Kalau seperti itu. Tapi kalau selama masih ada selain bakar, maka jangan dibakar. Wahirokul hayawan. Termasuk apa? Termasuk obat nyamuk raket. Itu pakai panas nggak? Panas ya? Panas nggak? Pernah nggak dicok gitu? Panas kan, bakteri repet ngebul kan ya? Ngebul kan berarti, kalau ngebul kan berarti panas ya? Kan perepet gitu. Ngebul tuh. Kalau ngebul berarti panas tuh. Ayak keneh, selain eta ge ayak keneh. Eta mah seneng bae. Masih ada alternatif yang lain. Ya, kalau yang sepet gak apa-apa. Yang nggak boleh yang pakai api atau pakai setrum. Atau pakai setrum gitu. Gitu. Itu usahakan jangan pakai obat nyamuk, bukan obat nyamuk ya, raket untuk raket nyamuk, karena di situ pakai setrum, pakai apa? Panas ya. Pakai panas gitu. Kecuali kalau bukan pakai panas, umpamanya pakainya nggak pakai panas tuh. Pakainya kan ada obat nyamuk, umpamanya pakai minyak. Pakai minyak, kalau dulu mah kan suka pakai piring, dilaburan ku minyak tanah. Di kieu nempel semua. Langsung mati. Kalau itu mah boleh. Itu mah boleh. Tapi kalau pakai panas nggak boleh. Pakai panas. Yang berhak menyiksa dengan menggunakan panas hanya Gusti Allah. Kata Nabi seperti itu. Yang boleh menyiksa dengan panas hanya Gusti Allah. Karena pang sakit itu adalah dengan panas, dengan api. Itu. Kemudian diantaranya wal muslah, walla'bu binardi. Walla'bu binardi yaitu main kartu yang biasa identik digunakan untuk judi. Main kartu yang biasa digunakan untuk judi. Itu nggak boleh. Main apapun permainan yang biasa digunakan untuk judi. Walaupun teu aya tumpanganan. Walaupun tidak ada unsur judi di situ. Kemudian diantaranya wataswirul hayawan. Wataswirul hayawan. Taswir. Menggambar hewan. Haram ya, menggambar hewan. Itu Rasul marah. Rasul satu ketika Rasul mau masuk rumah. Itu Aisyah itu ada yang ngasih gambar dari luar, ada yang ngasih gambar ditempelkan di dinding oleh Aisyah. Diletakkan. Rasul satu ketika mau masuk rumah, begitu masuk rumah, mental Rasulullah mundur lagi. Wahai Aisyah, ada apa di rumah? Kok aku lihat para malaikat enggak mau masuk ke rumah ini, wahai Aisyah? Begitu dilihat, ternyata ada gambar hewan hidup di situ, maka Rasulullah perintahkan untuk keluarkan, bakar. Itu. Nah, jadi itu majang ngagambar. Kalau ngagambar jangan hewan ya, jangan hewan. Ngagambarnya pohon, gunung, ngagambar rumah. Nah, cuman ini memang ada khilaf ulama. Yang ulama sepakat itu gambar yang 3 dimensi itu sepakat ulama nggak boleh. Gambar yang 3 dimensi. Seperti patung. Di dinding ada relief tanon karena teh. Ya, gambar timbul loh. Nggak boleh, gambar timbul nggak boleh. Gambar kuda timbul nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ada saya pos lewat di itu teh, ada gambar di luar teh, aya papatungan naga, serem banget. Gitu.
Itu nggak boleh seperti itu. Itu mah sepakat ulama kalau gambar timbul nggak boleh. Tapi kalau gambar yang tidak timbul, kalau gambar yang tidak timbul seperti foto, itu ada khilaf ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Kalau seperti foto, itu mayoritas ulama mengatakan boleh. Gitu. Kalau foto yang tidak timbul, apalagi yang hanya setengah badan, itu para ulama mengatakan sepakat mengatakan boleh. Kalau yang setengah badan, kalau yang full badan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Termasuk foto ya, termasuk foto. Jadi kalau foto itu mayoritas ulama mengatakan boleh. Kalau foto. Tapi kalau yang gambar yang timbul itu nggak boleh. Gambar yang timbul nggak boleh. Gitu. Makanya kayak di asbak sok aya gambar macanan gitu ta. Aya patung macanan, patung kudaan nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Hati-hati hal-hal yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak nggak bakalan habis sehari. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Kalau tidak ada, enggak? Sok. Enggak. Bismillah. Ya. Istighfar, minta maaf sama nyamuk ya. Muk yang pernah karena kita nggak tahu, nggak apa-apa. Yang sudah. Tapi jangan sampai meninggal dalam keadaan masih nggak tahu juga. Dosa kalau seperti itu. Engkau datang ke pengawasan, tapi hal semacam itu nggak tahu. Nanti akan dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti cek Gusti Allah teh, kamu manunggutan ya di pengawasannya gitu, meren gitu. Gini aja nggak tahu, meren kata malaikatnya gitu. Ini nggak boleh. Yang sudah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedepannya kita ganti, jangan yang itu. Mungkin Allah juga mengasih ujian. Semakin dibakar, semakin banyak, semakin datang lagi. Semakin dibakar, datang lagi. Semakin dibakar, datang lagi. Itu. Udah, jangan yang pakai bakar. Jangan yang pakai bakar. Jadi kalau apa namanya, yang dilarang oleh Allah jangan dilaksanakan. Kecuali itu adalah satu-satunya. Dan itu menyakitkan banget. Itu menyakitkan banget. Kalau boleh protes itu si nyamuk, aku mah mendingan ditepak daripada dibakar, katanya gitu. Daripada disetrum, mendingan ditepak gitu. Mendingan dimutilasi daripada disetrum. Mendingan dimutilasi, lepaskan dulu jangjangnya dulu, kakinya dulu. Itu sakitan dibakar daripada digitu. Gitu. Kalau nggak percaya, masalahnya yang bilang Rasul gitu. Nggak boleh itu yang bilang, hanya Allah yang berhak untuk menyiksa hambanya dengan menggunakan api gitu. Hanya Allah. Makanya kenapa neraka identik dengan api? Karena yang paling sakit itu disiksa dengan api. Yang paling sakit disiksa dengan api. Gitu. Dan nanti juga mudah-mudahan selamat dari api lah. Gitu. Nah. Apa? Ada dana dari pemerintah. Nah, kita kan udah diberitakan datanya sekian, tapi dan udah jumlahnya udah jadi kita lalu dipotong 20%, ya. Jadi kita kan dapatnya cuma kurang dari yang dibutuhkan. Tapi kita kan harus seperti yang pemerintah.
dosa berjamaah ya. Yang dosanya itu bikin laporannya. Ada orang yang dibayar supaya bisa supaya apa dia bikin laporan yang nggak mau. Jadi gampangnya Pak, disuruh ngabohong. Ya. Terus? Terus kalau kita ngabohong itu karena disuruh sama orang lain, kitanya dosa nggak? Enggak, saya mah nanyain gitu, saya nanyain gitu. Kita disuruh ngabohong sama orang lain, kita tahu gitu ta. Gitu, terus disuruh ngabohong sama orang lain, terus yang nyuruhnya jelas dosa. Kitanya yang terus nurut kepada orang yang nyuruh ngabohong, dosa nggak? Udah. Akhirnya saya tuh sekarang semenjak COVID punya ada jadi saya sekarang nggak mau menerima bantuan itu. Jadi begini, dengan kita ke bawah dengan sistem seperti itu, maka kita akan membantu orang lain untuk melakukan perbuatan dosa juga. Itu al-i'anah alal maksiat namanya, membantu perbuatan dosa, melindungi, nutupin kesalahan orang lain, gitu. Jadi ya ke bawah dosa, tetap dosa. Iya. Ya terserah gitu. Jadi mau COVID lagi, tak mah. Ya. Ya. Makanya tobat ya Yuna. Makanya kan butuhnya kita ngaji itu agar kita itu tahu, oh saya teh punya dosa, oh yang itu teh saya teh dosa. Dalam menteng ngaji mah tuh ingat teh dosa, ada orang mah disuruh, oh ingat. Kalau sistem dosa nggak? Kalau umpamanya kata itu nana teh, pokoknya semua karyawan nggak boleh pakai jilbab, harus pakai celana pendek, wanita, harus pakai pakaian yang seksi, bus umum, gitu. Terus pakai pakaian seksi, nggak nutup aurat umpamanya. Nah, orang mah disuruh ku pimpinan umpamanya. Ya, mudah-mudahan, makanya sekarang mudah-mudahan ke depannya sistem bisa berubah. Makanya kita harus punya, kita itu wajib punya cita-cita memiliki pemimpin yang benar. Wajib memiliki cita-cita pemimpin yang benar dan wajib mengusahakan agar ada pemimpin yang benar. Supaya apa? Supaya sistemnya itu menjadi benar. Itu jangan dosa berjamaah. Kalau seperti dosa berjamaah, kasihan yang di bawah-bawah, kasihan. Ini iya kayak karyawan-karyawan PNS dipaksa seperti itu gitu. Da geus tiluhurna seperti itu. Gitu. Jadi mau jujur juga susah. Makanya kita bismillah, mudah-mudahan Allah, kita berusaha agar Allah memberikan kepada kita menjadikan pemimpin kita itu pemimpin yang benar gitu. Sistemnya sistem benar. Makanya kita diajarkan satu doa, yaitu doa agar kita diberikan oleh Allah pemimpin yang benar. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Itu doa, ya. Ya Allah, janganlah kau kuasakan kepada kami pemimpin
yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada rakyatnya. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuna wa la yarhamna. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah, perbaikilah daripada keadaan pemimpin-pemimpin kami, wulata umurina. Wa wafiqhum lima fi salahuhum wa salal Islam wal muslimin, dan berikanlah taufik kepada mereka untuk bisa menjalankan keputusan-keputusan yang bisa membawa kemaslahatan untuk muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamiha. Ya Allah, bantu mereka pemimpin-pemimpin kami untuk bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemaslahatan, dengan hukum aturan yang ditetapkan oleh agama. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari pembisik-pembisik yang buruk. Itu kita doakan seperti itu. Jadi, ulah nungguan pemimpin anyar, tapi dari sekarang kita doakan. Yang pemimpin yang sudah ada, doakan. Kalau ada yang salah, doakan agar benar. Dan mudah-mudahan nanti kalaupun pergantian, nanti diganti dengan yang lebih baik daripada yang ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada? Ya. Menggunakan rumah warisan, tapi atas seizin ahli waris yang lain, itu boleh, tapi tetap harus segera diurus, harus segera jelas, harus tahu ini rumah ini, bagian si ini sekian persen, bagian si ini sekian persen, bagian si ini sekian persen, harus jelas, gitu, tetap harus jelas. Karena kadang-kadang orang tuh berpikirnya, ada kurang mengalah hente, eta mah rumah bapak. Bukan rumah bapak. Kalau bapak sudah meninggal, rumah ahli waris. Walaupun kita nggak ikut berkecimpung, nggak ikut bantu, tetap rumah ahli waris, gitu. Jangan sampai karena ketidaktahuan, karena kalau mungkin semuanya mereka tahu dengan hukum yang aslinya, mungkin mereka akan menuntut. Karena orang itu kalau udah urusan dunia, biasanya butuh baik. Jangankan yang miskin, yang udah kaya kayaknya pengen baik. Kadang-kadang sok galak nu kaya, nu beunghar, kan nu gitu teh. Gitu. Jadi ini banyak yang rusak, ini banyak celaka dari warisannya. Makanya kita punya sebagai orang tua harus bijak, harus kita jangan sampai meninggalkan sengketa kepada anak-anak kita dalam masalah warisan ini. Gitu. Makanya wasiat dan yang lain sebagainya nanti itu kita lakukan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup kajian ini bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.